wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mohon izin, saya Luki. Saya dari Kampung Jalur. Ada yang tahu Kampung Jalur, Bu? Masih Jalur yang kemarin super final. Iya, Kuantan sini Talu Kuantan. Dari nggak jauh lah ya dari sini ya, Bu ya. Oke. Oke, mohon izin Bapak Ibu semuanya, di sini Luki melanjutkan pemaparan materi dari yang disampaikan sama Bang Ari tadi. Tadi di awal sudah disinggung ya sama Bang Ari bahwa ada 4 pilar literasi digital yang perlu Bapak Ibu ketahui dan sekaligus memahaminya kalau bisa. Yang pertama ada digital skills, yang kedua digital safety. Nah, kita akan ngomongin soal digital safety kali ini. Digital safety itu ibarat Bapak Ibu udah punya handphone, udah menggunakan, tapi di situ juga ada tanggung jawab Bapak Ibu untuk mengamankan data pribadinya. Kalau misalnya bocor datanya atau rahasia yang m-banking biasanya itu Bu, passwordnya itu mudah di-hacker sama orang. Ya kan? Dan akhirnya keambillah uangnya. Siapa yang di sini Bapak Ibu barangkali yang pernah mengalami tindak pengabuan, pencurian, atau misalnya ada SMS yang dapat sama Bapak Ibu itu disuruh klik link, ada Bu? Itu termasuk bagian dari digital safety juga Bu. Terus ada yang di sini Bapak Ibu yang pernah mengalami penipuan online gara-gara ada WhatsApp gini. Selamat Bapak mendapatkan uang senilai. Sudah ada yang pernah mengalami dan pernah mentransfer Bu? Pernah? Oh tidak pernah ya? Alhamdulillah. Malah kan keluarga Luki yang pernah kemarin sampai 2.500.000. Ada yang 9 juta juga. Di kampung Luki ada. Nah, dari situlah ternyata selain kita juga penting untuk punya handphone nih, untuk dapat mengakses informasi, tapi juga kita perlu untuk mengamankan data pribadi kita. Misalnya password. Contoh data pribadi yang umum, ada nama, alamat, nomor handphone. Terus apa lagi Bu? Ada password ATM misalnya ya. Terus password handphone juga. NPWP itu juga perlu untuk Ibu Bapak amankan. Jadi jangan sembarang diberikan ke orang lain yang tidak dikenal, apalagi kalau misalnya hanya melalui media sosial atau online gitu. Jangan mudah percaya. Misalnya mereka ngasih Ibu uang senilai ini, jangan langsung percaya. Harus di cross check dulu ke yang bersangkutan. Misalnya kalau BRI itu benar nggak dari BRI gitu. Meskipun itu misalnya dia ngomongnya dari BRI. Data yang misalnya spesifik, data pribadi yang spesifik itu ada sidik jari. Nah itu juga nggak boleh Bapak Ibu sebarkan. Sekarang banyak ya yang tren anak-anak muda gitu di Instagram yang share nama lengkap. Ada fitur di Instagram itu, ada yang menggunakan Instagram Bapak Ibu? Ada. Biasanya pun kalau misalnya Bapak Ibu mau login ke Shopee, email atau login ke aplikasi-aplikasi itu biasanya kan minta data pribadi ya. Tapi di situ kita juga perlu untuk ingat bahwa data pribadi kita harus diamankan. Nanti kita akan praktek sama Bang Yadi. Next Bang. Next. Nah, artinya sekarang itu selain kita dalam menggunakan internet itu ternyata kita harus mengamankan masing-masing data kita karena kejahatan itu selalu mengintai ibaratnya Bu ya. Kita nggak tahu kita yang aman-aman aja kita anggap ternyata data kita udah bocor dan digunakan sembarangan. Biasanya itu terjadi karena 3 hal Bapak Ibu. Pertama, human error. Biasanya kita nganggap tadi kita merasa terburu-buru dan orang lain itu akan memberikan uang senilai yang disampaikan ke kita, ternyata nggak jadi. Nah kita terburu-buru untuk ini, apalagi kalau tadinya bisa buat kita punya keinginan buat ke Mekah gitu. Nah itu udah semangat kali tuh, dengan uang 50 juta bisa lah umroh, tapi ternyata kita kena tipu setelah kita kasih uangnya kan. Next Bang, terus juga virus.
Nah, ini contohnya Bapak Ibu yang biasanya dikirim link. Hyperlink itu jangan mudah diklik. Sekarang itu ada yang mengirimkan pesan dalam bentuk undangan nikah. Nah, itu jangan mudah untuk diklik. Jangan langsung diklik, Bu. Apalagi kalau dari nomor baru. Itu bisa nanti diambil data Ibu, misalnya ada M-banking di handphone, itu bisa langsung datanya masuk ke mereka gitu. Karena virus itu tadi. Terus ada social engineering. Kita ikut-ikut ke orang-orang, akhirnya merasa, saya juga harus nih dapat uang segitu gitu. Next bang. Jadi next. Nah, ini ada 5 tips gimana sih caranya untuk mengamankan data pribadi. Pertama, Bapak Ibu harus kuat passwordnya. Nanti setelah ini kita akan praktek sama Bang Yadi gimana caranya biar password kuat. Biasanya kalau kita, ibu-ibu, bapak-bapak biasanya ya, nggak mau ribet, itu passwordnya nama singkat atau tanggal lahir, biar mudah diingat. Tapi dengan begitu, tuh data kita, password kita tuh mudah dihack sama orang. Misalnya Lucky ya, buat password Lucky, tanggal lahir, tahun lahir 1999 misalnya ya. Nah, itu nanti mudah itu kena hacking itu tadi. Kalau misalnya nanti ibu bapak tambahkan password harus ada huruf besar nih, huruf kecil, ada simbolnya, angka. Jadi harus beberapa satu kesatuan, jadi satu gitu. Jangan cuma Lucky 1999 gitu. Atau Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu mudah banget itu di hacking. Itu bisa 1 detik orang hacker bisa untuk membobol data ibu. Jadi harus hati-hati di situ. Terus juga kita nanti akan ada cek email. Apakah selama ini email yang Bapak Ibu gunakan dalam login ke Shopee atau misalnya ke Canva atau aplikasi-aplikasi yang Bapak Ibu gunakan itu, apakah sudah bocor datanya ke orang lain gitu. Nanti bisa kita lihat masing-masing. Oke, tanpa berpanjang lagi, kita langsung aja ke Bang Yadi, kita praktek langsung gimana caranya melihat apakah password Bapak Ibu selama ini udah kuat atau belum. Terus cek email, apakah udah ada kebocoran data. Gitu. Apalagi ini jurnal pemilu ya Bapak Ibu, harus hati-hati nih, harus hati-hati. Ya Bang, kita langsung praktek. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan dalam praktek, bisa dicatat aja di, ada yang bawa kertas atau di handphone untuk SID-nya. Linknya nanti bisa diakses Bapak Ibu kapan pun Bapak Ibu mau. Oh ya, di sini ibu-ibu bisa buka smartphone-nya di Google Chrome gitu atau Google. Nah, di Google-nya nanti ditulis SID Balai Digital. SID Balai Digital. Yang ini, Bu. Nah, ini s.id Balai Digital. Udah kebuka, Bu, di Google Chrome-nya, Bu. Nah, di sini kita akan mencoba ngecek email kita. Email kita ini pernah keblokir atau pernah dicuri orang nggak datanya? Karena di email ini kan ada data nama lengkap kita, sesuai yang tadi kan ada nomor HP kita. Bayangin nih kalau seandainya email Bapak Ibu diretas orang, sedangkan kita udah daftar M-banking aja pakai email kan. Nah, otomatis M-banking kita juga bisa diretas orang. Nah, kira-kira ibu-ibu sudah buka SID atau ada perwakilan dari bapak-bapak ibu-ibu untuk dicek emailnya ke depan gitu, untuk diperiksa emailnya apakah pernah diretas atau enggak? Boleh bapak-bapak atau ibu-ibu salah satu orang atau beberapa untuk ke depan pengecekan emailnya. Ada yang bersedia, bapak ibu? Apa?
Oke, di sini kita akan mencoba cek email dari Pak Ahab. Emailnya ini ada Aina 9@gmail.com. Nah, setelah kita periksa data nih di bagian SID Balai Digital tadi kan ada apakah data pernah dicuri. Kemudian akan dialihkan ke periksa data. Nah, di bagian kolom di atas periksa sekarang itu kita masukkan email kita. Kemudian kita periksa. Nah, untuk email Pak Aap atas nama aina9@gmail.com itu wah selamat. Berbagai insiden kebocoran data yang selama ini terjadi belum pernah melibatkan data pribadi milik Bapak. Jadi kira-kira ada yang mau nyoba lagi nggak contoh email mana tahu ada yang tercuri gitu yang diretas? Bisa kita bandingkan gimana sih email yang tidak diretas sama email yang udah pernah diretas? Atau kita coba email saya ya. Email saya aman semua sih, wah selamat. Kira-kira ada yang bersedia lagi enggak emailnya untuk diperiksa gitu? Serta kita akan mencoba melihat kekuatan password baik email kita sama akun media sosial kita yang PTPD Pak. Nah, ini. Oh, software permohonan. Masih selamat juga emailnya. Belum ada pernah kebocoran data pribadi. Kira-kira ada yang bersedia lagi? Oh, Pak Lakun. Untuk selanjutnya kita coba cek password kita. Kembali lagi di Balai Digital tadi, back. Kemudian di situ ada periksa keamanan password. Kita pilih aja. Di bagian tab password setelah terbuka kan, Bapak-bapak sama Ibu-ibu bisa masukkan password apa saja. Password baik password media sosial Bapak Ibu, kemudian password email, password ataupun password e-banking bisa juga kita cek. Kita contoh satu Pak ya. Kita contoh satu password yang bisa dikatakan aman serta kuat. Nah, di sini saya contohkan password, salah satu password kan, dan di situ terbaca very strong. Kemudian kalau bisa dilihat dengan jelas, di bawah ini ada lowercase, kemudian uppercase, number serta simbol. Usahakan yang warna hijau itu hidup semua, karena kalau cuma beberapa password saja, atau Bapak Ibu bikin password itu serta menggunakan nama, itu kemungkinan besar tidak aman dan serta merah dia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.